Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel CC Karoliani. Masih bersama latihan soal HOTS. Seleksi ASN PPK mata pelajaran Pinjaskes PJOK 2021. Kali ini kita akan membahas 15 soal HOTS, Bapak Ibu. Langsung saja kita menuju soalnya. Soal nomor 1. Keterampilan berpikir tingkat tinggi erat kaitannya dengan keterampilan berpikir sesuai dengan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor, yang menjadi satu kesatuan dalam proses belajar dan mengajar. Di bawah ini adalah pengertian dari keterampilan ranah kognitif. A. Kemampuan dari peserta didik dalam mengulang atau menyatakan kembali konsep atau prinsip yang telah dipelajari dalam proses pembelajaran yang telah didapatnya. Proses ini berkenaan dengan kemampuan dalam berpikir, kompetensi dalam mengembangkan pengetahuan, pengenalan, pemahaman, konseptualisasi, penentuan, dan penalaran. B. Berisi elemen-elemen dasar yang harus diketahui para peserta didik jika mereka akan dikenalkan dengan suatu disiplin atau untuk memecahkan masalah apapun di dalamnya. Elemen-elemen biasanya merupakan simbol-simbol yang berkaitan dengan beberapa referensi konkret atau benang-benang simbol yang menyampaikan informasi penting. C. Berhubungan dengan sikap, nilai, perasaan, emosi, serta derajat penerimaan atau penolakan suatu objek dalam kegiatan pembelajaran. D. Merupakan keterampilan dalam melakukan pekerjaan dengan melibatkan anggota tubuh yang berkaitan dengan gerak fisik, motorik yang terdiri dari gerakan refleks, keterampilan pada gerak dasar, konseptual, ketepatan, keterampilan kompleks, ekspresif, dan interpretatif. E. Pengetahuan mengenai kesadaran secara umum sama halnya dengan kewaspadaan dan pengetahuan tentang kesadaran pribadi seseorang. Penekanan kepada peserta didik untuk lebih sadar dan bertanggung jawab terhadap pengetahuan dan pemikiran mereka. Oke, silakan dijawab Bapak Ibu. Nomor 2. Peserta didik secara individu akan memiliki keterampilan pemecahan masalah yang berbeda dan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Mortos, Okamoto, dan Ray, ada beberapa aspek yang dapat digunakan untuk mengukur jauh mana keterampilan pemecahan masalah peserta didik, kecuali A. Menentukan masalah, mendefinisikan masalah, menjelaskan permasalahan, menentukan kebutuhan data dan informasi yang harus diketahui sebelum digunakan untuk mendefinisikan masalah sehingga menjadi lebih detail, dan mempersiapkan kriteria untuk menentukan hasil pembahasan dari masalah yang dihadapi. B. Mengeksplorasi masalah, menentukan objek yang berhubungan dengan masalah, memeriksa masalah yang terkait dengan asumsi, dan menyatakan hipotesis yang terkait dengan masalah. C. Merencanakan solusi. Peserta didik mengembangkan rencana untuk memecahkan masalah, memetakan submateri yang terkait dengan masalah, memilih teori prinsip dan pendekatan yang sesuai dengan masalah, dan menentukan informasi untuk menemukan solusi. D. Melaksanakan rencana. Peserta didik mengembangkan rencana untuk memecahkan masalah, memetakan submateri yang terkait dengan masalah, memilih teori prinsip dan pendekatan yang sesuai dengan masalah, dan menentukan informasi untuk menemukan solusi. E. Mengevaluasi. Pada langkah ini, solusi diperiksa, asumsi yang terkait dengan solusi dibuat, memperkirakan hasil yang diperoleh ketika mengimplementasikan solusi, dan mengkomunikasikan solusi yang telah dibuat. Kita lanjut ke nomor 3. Panjang-panjang ini bacaannya. Untuk dapat disebut ilmiah, metode pencarian (method of inquiry) harus berbasis pada bukti-bukti dari objek yang dapat diobservasi, empiris, dan terukur, dengan prinsip-prinsip penalaran yang spesifik.
Metode ilmiah pada umumnya memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, eksperimen, mengolah informasi atau data, menganalisis, kemudian memformulasi dan menguji hipotesis. Proses pembelajaran saintifik yang memuat aktivitas mengolah informasi adalah A. Peserta didik menggunakan panca inderanya yang sesuai dengan materi yang sedang dipelajari. Misalnya untuk mempelajari IPA, peserta didik mengamati pelangi untuk mata pelajaran bahasa Inggris, peserta didik mendengarkan percakapan untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, peserta didik membaca teks dan untuk mata pelajaran IPS, peserta didik mengamati banjir. Peserta didik dapat mengamati fenomena secara langsung maupun melalui media audiovisual. B. Peserta didik merumuskan pertanyaan tentang apa saja yang tidak diketahui atau belum dapat lakukan terkait dengan fenomena yang diamati. Pernyataan-pernyataan yang diajukan dapat mencangkup pernyataan-pernyataan yang menghendaki jawaban berupa pengetahuan faktual, konseptual, maupun prosedural, sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. C. Peserta didik menggunakan data untuk informasi sudah dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mereka rumuskan. Pada langkah ini, guru mengarahkan agar peserta didik dapat menghubungkan data atau informasi yang diperoleh untuk menarik kesimpulan. Hasil akhir dari tahap ini adalah simpulan-simpulan yang merupakan jawaban atas pertanyaan yang dirumuskan pada langkah menanya. D. Peserta didik menyampaikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada secara lisan dan atau tertulis atau melalui media lain. Pada tahapan pembelajaran ini, peserta didik dapat juga memajang atau memamerkan hasilnya di ruang kelas atau mengupload pada blog yang dimiliki. E. Peserta didik mengumpulkan data melalui berbagai teknik, misalnya melakukan eksperimen, mengamati objek atau kejadian atau aktivitas, wawancara dengan narasumber, membaca buku pelajaran dan sumber lain, diantaranya buku referensi, kamus, ensiklopedia, media massa, atau serangkaian data statistik. Oke, Bapak Ibu, silahkan dijawab, dipilih mana jawaban yang paling benar di antara pilihan A, B, C, D, maupun E. Nomor selanjutnya, nomor 4. Pendidik dapat merumuskan indikator pencapaian kompetensi pengetahuan terkait dengan dimensi pengetahuan dan dimensi proses kognitif serta indikator keterampilan berkaitan tidak hanya keterampilan bertindak, tetapi juga keterampilan berpikir yang juga dikatakan sebagai keterampilan abstrak dan konkret. Pengembangan IPK memperhatikan hal-hal sebagai berikut, kecuali A. Tentukanlah proses berpikir yang akan dilakukan oleh peserta didik untuk mencapai kompetensi minimal yang ada pada KD, kompetensi dasar. B. Rumusan IPK menggunakan kata kerja operasional KKO yang bisa diukur. C. Memperhatikan karakteristik mata pelajaran, potensi, dan kebutuhan peserta didik, sekolah, masyarakat, dan lingkungan atau daerah. D. Tidak menggunakan kata yang bermakna ganda. E. Mengandung lebih dari satu tindakan. Nomor 4, silakan dipilih jawaban yang paling benar. Oke, kita lanjut. Nomor 5. Merupakan pembelajaran yang menggunakan berbagai kemampuan berpikir dari peserta didik secara individu maupun kelompok serta lingkungan nyata untuk mengatasi permasalahan sehingga bermakna, relevan, dan kontekstual. Tan Hon Seng, 2000. Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan dalam menerapkan konsep-konsep pada permasalahan baru atau nyata. Pengintegrasian konsep High Order Thinking Skill, HOTS, keinginan dalam belajar, mengarahkan belajar diri sendiri, dan keterampilan Norman N. Smith. Penjelasan ini atau penjelasan di atas merupakan pengertian dari metode pembelajaran A. Model discovery atau inquiry learning, B. Model pembelajaran problem-based learning, C. Model pembelajaran project-based learning, D. Model production-based training,
Model problem solving learning. Sepertinya agak mudah ini kalau Bapak Ibu menghafal. Oke, lanjut ya. Lanjut nomor 6. Setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik secara psikologis peserta didik. RPP disusun berdasarkan KD atau kompetensi dasar atau subtema yang dilaksanakan kali pertemuan atau lebih. Penyusunan RPP yang dilakukan oleh guru wajib memperhatikan program tahunan Prota dan program semester Prosem agar penyusunan RPP dapat lebih terukur terutama pada pemetaan KD dalam satu semester. Merujuk pada Permendikbud, komponen RPP yang disesuaikan dengan ulang lagi. Komponen RPP yang disesuaikan dan perlu diperhatikan adalah sebagai berikut ini. A. Kompetensi inti. B. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. C. Media atau alat pembelajaran. D. Bahan dan sumber belajar. Atau E. Semua jawaban benar. Nomor selanjutnya, nomor 7. Berdasarkan Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan, lingkup penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Di bawah ini adalah pengertian dari penilaian portofolio. Kurang uni. A. Dilakukan menggunakan lembar observasi. Lembar observasi merupakan instrumen yang dapat digunakan pendidik untuk memudahkan penyusunan laporan hasil pengamatan terhadap perilaku peserta didik yang berkaitan dengan sikap spiritual dan sikap sosial. B. Penilaian yang dilakukan oleh seorang peserta didik penilai terhadap peserta didik yang lain terkait dengan sikap perilaku peserta didik yang dinilai. Sebagaimana penilaian diri, hasil penilaian antar teman dapat digunakan sebagai data konfirmasi. Selain itu, penilaian antar teman juga dapat digunakan untuk menumbuhkan beberapa nilai seperti kejujuran, tenggang rasa, dan saling menghargai. C. Proses pengumpulan atau pengolahan informasi untuk mengukur proses dan hasil pencapaian kompetensi peserta didik yang berupa kombinasi penguasaan proses kognitif, kecepatan berpikir, mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi dengan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. D. Dilakukan secara langsung antara pendidik dan peserta didik menurut TOHA 2011. Tes lisan berkaitan dengan verbal, tes di mana soal dan jawabannya diberikan secara lisan. Tes lisan merupakan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan pendidik secara lisan dan peserta didik merespon pernyataan tersebut secara lisan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Pilihan D, dokumen peserta didik yang tersusun secara sistematis dan terorganisasi diambil selama proses pembelajaran dan digunakan oleh guru dan peserta didik untuk menilai dan memantau perkembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Oke, nomor 7 cukup panjang, tapi di sini jika Bapak Ibu melihat dan menganalisis, Bapak Ibu pasti bisa menjawabnya. Pilihan A, B, C, D, atau E.
Lanjut ya. Nomor 9. Mohon maaf, nomor 8. Perencanaan penilaian harus dilaksanakan secara sistematis agar tujuan dapat tercapai. Perencanaan strategi penilaian dilakukan pada saat penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP berdasarkan silabus. Berikut ini adalah langkah-langkah penting dalam perencanaan penilaian kecuali. Ingat, kecuali. A. Menetapkan tujuan penilaian. B. Menentukan bentuk penilaian. C. Menyusun kisi-kisi penilaian. D. Menentukan proses dan kualitas penilaian. E. Pelaksanaan penilaian. Ini juga termasuk soal menghafal ya. Oke, lanjut. Nomor 9. Salah satu langkah penting dalam melakukan penilaian pengetahuan adalah perencanaan. Perencanaan dilakukan agar tujuan penilaian yang akan dilakukan menjadi jelas. Perencanaan penilaian juga akan memberikan gambaran dan desain operasional terkait tujuan, bentuk, teknik, frekuensi, pemanfaatan, dan tindak lanjut penilaian. Berikut ini langkah-langkah dalam perencanaan penilaian yang benar adalah A. Menetapkan tujuan penilaian, menentukan bentuk penilaian, menyusun soal. B. Menetapkan tujuan penilaian, menentukan bentuk penilaian, memilih teknik penilaian. C. Menyusun kisi-kisi, menyusun soal, menetapkan tujuan penilaian. D. Menyusun kisi-kisi, menyusun soal, menentukan bentuk penilaian. E. Menentukan bentuk penilaian, menetapkan tujuan penilaian, menyusun soal. Oke, nomor 9 cukup membingungkan kalau tidak banyak membaca. Bapak Ibu, silakan dipilih jawaban yang paling benar. Oke, lanjut ya, Bapak Ibu. Nomor 10. Proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, serta emosional. Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan aktivitas jasmani, perkembangan estetika, dan perkembangan sosial. Pengertian tersebut adalah untuk A. Pendidikan olahraga, B. Pendidikan kesehatan, C. Pendidikan jasmani, D. Pendidikan jasmani dan olahraga, E. Pendidikan kesehatan dan olahraga. Ini adalah hal yang harusnya kita ketahui karena kita adalah guru Penjaskes Orkes atau guru PJOK. Jadi jawabannya harus benar ini Bapak Ibu. Kalau salah ya harus tanda tanya. Bagaimana proses pembelajaran kita waktu kuliah. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Nomor 11. Mana penjelasan di bawah ini yang paling benar? Nah, A.
Pendidikan olahraga, ini pengembangan ya. Pengembangan pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan aktivitas jasmani, perkembangan estetika, dan perkembangan sosial. B. Pendidikan kesehatan adalah hasil dari pembelajaran sehingga metode pengajaran serta bagaimana anak menjalani pembelajarannya didikte oleh tujuan yang ingin dicapai. C. Pendidikan kesehatan adalah mempertahankan derajat kebugaran jasmani yang optimal untuk melaksanakan tugas sehari-hari secara efisien dan terkendali. D. Pendidikan olahraga adalah pengembangan kepercayaan diri dan kemampuan untuk menguasai keterampilan gerak dasar yang akan didorong atau mendorong partisipasinya dalam aneka aktivitas jasmani. E. Pendidikan kesehatan adalah suatu proses yang menjembatani kesenjangan antara informasi dan tingkah laku kesehatan. Pendidikan kesehatan memotivasi seseorang untuk menerima informasi kesehatan dan berbuat sesuai dengan informasi tersebut agar mereka menjadi lebih tahu dan lebih sehat. Dari kelima statement ini, mana penjelasan yang paling benar? Pendidikan olahraga, pendidikan kesehatan, pendidikan olahraga, atau pendidikan kesehatan? Mana pengertian yang paling benar? Oke, lanjut ke nomor 12. Semoga bisa menjawab ya. Pengelompokan jenis komponen kebugaran jasmani banyak sekali, ragam dan perbedaannya. Akan sangat bergantung dari sudut pandang mana jenis dan pengelompokan tersebut disusun. Tinjauan ilmiah yang digunakan, serta atas maksud dan kegunaan apa pengelompokan jenis tersebut akan digunakan. Cara pembeda inilah yang disebut cara pembeda ilmiah yang mendasarkan tinjauan dari sisi ontologi, epistemologi, dan aksiologi sebuah ilmu. Komponen kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan adalah sebagai berikut. A. Daya tahan, kelincahan, akurasi. B. Kelentukan, kekuatan, daya tahan. C. Komposisi tubuh, kekuatan, kecepatan. D. Daya tahan, kekuatan, kecepatan, kelentukan. E. Kekuatan, keseimbangan, daya ledak. Oke, ini juga kita berikan kepada anak didik kita. Nah, kita juga harus tahu mana yang termasuk komponen kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan. Silakan dijawab jawaban mana yang paling benar. A, B, C, D, E. Oke, bisa lanjut? Oke, kita lanjutkan ke nomor 13. Kemampuan untuk mengerti perasaan dan kebutuhan orang lain sehingga orang lain akan merasa senang dan dimengerti perasaannya. Kemampuan ini sering pula disebut sebagai kemampuan berempati, mampu menangkap pesan nonverbal dari orang lain. Dari pengertian di atas ini, jawaban mana yang paling benar? A. Kemampuan membina hubungan. B. Kemampuan mengenali emosi orang. C. Kemampuan memotivasi diri. D. Kemampuan mengelola emosi. E. Kemampuan mengenali emosi diri. Jadi, mana yang cocok antara A, B, C, D dengan pengertian di atas ini? Apakah A, B, C, D, atau E yang benar?
Oke, sudah ya. Kita lanjut bisa? Oke, kita lanjut ke nomor 14. Ada percakapan, guru, mengapa kamu datang terlambat? Siswa, saya terlambat bangun, Bu. Ah, alasan kamu. Tidakkah kamu tahu kalau sekolah dimulai pukul 7? Saya tidak tahu, Bu. Mohon maaf. Saya tahu, Bu. Tapi kali ini saya benar-benar terlambat bangun. Saya menyesal datang terlambat. Iya, sudah. Besok tidak boleh terlambat lagi. Awas kalau terlambat lagi. Contoh percakapan di atas menunjukkan komunikasi guru dengan siswa. A. Saling pengertian. B. Tidak empati. C. Tidak percaya diri. D. Rasa penyesalan. E. Rasa bersalah. Ini kita membutuhkan analisis ya. Analisis. Ini cukup hot. Kalau menurut saya cukup hot. Tapi kalau menurut Ibu, Bapak, terlalu mudah. Silakan jawaban mana yang paling benar. Sudah temu? Oke, kita lanjut ke nomor terakhir, nomor 15 ya. Oke. Sikap tunduk kepada peraturan permainan tradisional, cenderung memuji diri sendiri, menyebut nama sendiri, suka membanding-bandingkan dirinya dengan anak lain. Apabila tidak dapat menyelesaikan suatu soal, maka soal itu dianggap tidak penting. Adanya minat terhadap kehidupan praktis sehari-hari yang konkret, amat realistik, ingin mengetahui, ingin belajar. Dari keterangan-keterangan di atas dapat kita analisis termasuk karakteristik peserta didik pada jenjang A. PAUD, B. TK, C. SD, D. SMP, atau E. SMA. Oke, silakan. Ini yang punya anak mungkin bisa menganalisis perilaku anak, kehidupan mereka dengan statement ini. Nah, di situ apakah jawabannya sudah diketahui atau belum? Silakan Bapak Ibu pikirkan ya. Ini cukup mudah atau cukup sulit? Kalau bagi saya cukup membingungkan. Oke, baiklah. Inilah 15 nomor karya dari saya. Semoga sudah memenuhi keinginan Bapak Ibu yang ingin mengerjakan soal HOTS ya. Nanti akan saya buatkan soal ini di Google Form. Nanti silakan jawab, atau mungkin nanti akan saya kasih kunci jawabannya ya. Jadi Bapak Ibu pilih dulu jawaban yang paling mana yang menurut Bapak Ibu benar. Kemudian nanti bandingkan dengan jawabannya, apakah sama ataukah nilainya bagus ya. Kita lihat aja nanti. Oke. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila soal-soalnya masih belum hot. Ya, kita coba lain kali kita lebih membuat soal yang hot lagi. Oke, terima kasih. Semoga nanti Bapak Ibu yang ujian tahap 1 gagal, kita bisa berusaha lagi di tahap berikutnya, tahap 2. Oke, semoga sukses. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.